Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala untuk mempertegas bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat imaterial. Makanya Allah bersumpah dengan beberapa sumpah untuk meyakinkan manusia kalau Al-Quran itu bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Jadi makanya kalau kita ingin mengetahui keindahan Al-Quran, ingin mengetahui mukjizat Al-Quran, itu tidak ada lain kecuali kita dekat dulu dengan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, maka akan nampak nilainya. Tapi kalau secara zahir tidak nampak. Makanya harus dikaji dulu Al-Quran, harus dikaji dulu Al-Quran. Ini sebagaimana pada masa Rasulullah itu banyak yang masuk Islam dan yakin kepada Rasulullah gara-gara apa? Mendengar Al-Quran. Jin itu dia beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah gara-gara apa? Mendengar Al-Quran. Artinya apa? Jin paham betul yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, baik itu surah Ar-Rahman atau surah Al-Alaq. Karena dua ayat ini, dua surah ini yang membuat jin itu fa'amanna bihi. Mereka beriman dan yakin kepada Rasulullah, yakin kepada Al-Quran, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan yang lalu juga kita sudah ini supaya nyambung ya, nyambung dengan yang sekarang. Allah mengatakan Al-Quran itu saya turunkan melalui perantara Jibril. Nanti ada yang bertanya begini, apakah mesti dengan perantara Jibril? Kalau tidak ada Jibril tidak bisa turun Al-Quran? Tidak. Jadi perantara Jibril itu hanya sebagai saksi saja Jibril. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, wahyunya, menyampaikan Al-Qur'an itu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang uniknya lagi, rupanya Allah Subhanahu wa taala sedang memuji Jibril. Ya ini. Sedang memuji Jibril. Kita nanti jangan salah. Ketika Allah memuji Jibril, bukan berarti Jibril itu melebihi Nabi Muhammad, tidak. Jadi artinya Allah ingin mengatakan Jibril saja hebat, apalagi Muhammad, kekasih saya, kata Allah. Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Muhammad, dia hebat sekali, dia kuat sekali. Nanti ada kita lihat pujian Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang dikawal itu, yang diturunkan Al-Quran kepadanya itu lebih hebat lagi dibandingkan dengan Jibril. Nabi Muhammad hebatnya dengan apa? Bukan fisiknya, tidak. Jibril hebat dengan fisiknya. Tetapi Nabi Muhammad hebat itu dengan apa? Nilainya yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar begitu juga. Umar kalau kita lihat pakaiannya tidak ada apa-apa pakaian Umar. Sudah robek dia jahit lagi, Pak. Robek dia jahit lagi. Kita robek ganti, Pak. Robek lagi ganti lah, gantolah, lepeng, Pak. Tapi kalau itu tidak Umar bin Khattab. Kalau sudah panjang sambung. Kalau sudah robek ganti, apa namanya? Jahit. Rasulullah begitu juga. Penampilannya biasa-biasa saja. Tetapi nilainya yang luar biasa. Ya, Nabi Muhammad nilainya yang luar biasa. Ada seorang raja, seorang pengawal raja, dia ingin mencari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kalian. Dia lihat Rasulullah kok nggak ada yang lebih di sini ya. Rupanya Rasulullah sedang duduk dengan para budak. Jadi kakinya begini duduk dengan para budak sehingga tidak bisa dibedakan mana budak dan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang kita masuk ke ayat Allah memuji Jibril alaihissalam. Dan ini tidak pernah dipuji oleh Allah, malaikat yang lain tidak pernah dipuji seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril itu kata Allah, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi quwwah. Dzi quwwah itu kuatnya luar biasa. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi, Pak. Ini tidak dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, tidak dijelaskan kuatnya bagaimana. Dalam tafsir Sawi tidak dijelaskan kuatnya itu bagaimana. Tetapi ketika kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, rupanya ada kisah unik
sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang mengangkat kampung Sadum, ya, dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Yang mengangkat kampung Sadum itu pembangkang Nabi Lut alaihissalam. Di situ ada 5 kampung, tetapi kampung yang terbesar itu namanya Sadum. Kampung ini letaknya di Yordania. Kalau di dalam tafsir itu diungkapkan apa? Dekat Laut Hitam. Laut Hitam itu di mana? Laut Hitam itu adalah laut yang tersambung dengan Laut Mediterania. Laut Hitam itu laut di sampingnya itu apa? Yordania, Turki, ya. Jadi artinya kejadian itu di atas Laut Hitam. Ini sebagian tafsir lain. Kenapa di atas Laut Hitam? Karena sudah ditenggelamkan, mereka sudah melebur dan bercampur dengan Laut Hitam. Dzi quwwatin, Jibril begitu kuat sekali, kata Allah, dia angkat kampung itu. Jadi sebelum diangkat kampung itu, fatamasna ala a'yunihim, mata penduduk kampung itu sudah dicongkel semua, Pak. Keluar semua dari rumahnya ini, Pak. Keluar semua. Supaya apa? Mereka tidak melihat kejadian aneh yang tidak pernah terjadi di dunia. Jadi makanya mereka nak tahu ini apa gempa ini. Padahal sedang diangkat sama malaikat Jibril. Sampai ke atas, semua penafsir sepakat yang dilakukan oleh Jibril adalah waqallabaha, dia balik kampung itu. Kemudian dia hantam ke bawah. Jadi makanya Allah memuji Jibril alaihissalam. Allah mengatakan dzi quwwatin. Jibril itu kuatnya luar biasa. Kuat bagaimana? Maka dijelaskan di dalam tafsir itu, kecuali ya tafsir Jalalain tidak pernah menjelaskan kuat apanya, hebat apanya. Kemudian dalam tafsir Sawi tidak dijelaskan kuat apanya, hebat apanya. Tapi dalam tafsir Baghawi dijelaskan kuatnya apa? Ketika mengangkat kampung itu sampai ke atas, kemudian dia balik ke bawah dan dihantam ke bawah. Walaupun peneliti sekarang, peneliti mengakui kejadian itu diakui. Cuma peneliti tidak mengakui kalau kampung itu diangkat ke atas oleh Jibril, karena tidak masuk akal. Yang diakui mana? Jadi ketika sudah sampai ke atas, dihantam ke bawah, fa amtarna alaihim hijarah. Setelah kampung itu dihantam ke bawah oleh Jibril, ketika itu diturunkan batu dari neraka. Jadi artinya kalau batu neraka kan artinya batu-batu yang panas-panas itu. Jadi artinya mereka tertutup oleh batu. Ketika dikorek batu itu, penduduk Sadum itu ada di bawah. Tetapi peneliti mengatakan apa? Ini kaum Sadum tinggalnya di atas gunung. Kemudian setelah gunung meledak, batu-batu panas itu naik ke atas semuanya, sedangkan mereka turun ke bawah. Ya, mereka akui kalau itu adalah batu panas, tapi tidak mereka akui kalau itu adalah batu yang berasal dari neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kejadian ini adalah kejadian pertama Allah menurunkan batu dari langit. Kejadian kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan batu kepada tarmihim bihijaratim min sijil. Itu batu neraka yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil. Ababil itu apa? Itu yang dicim ababil, sama ke dicim merpati, ya, Pak. Jadi maka dalam tafsir Ibnu Abbas apa kata beliau? Burung ababil ini orang Arab belum pernah melihat sebelumnya dan belum pernah melihat setelahnya. Setelah ini tidak ada lagi contoh seperti itu. Maka diberikan gambaran lagi oleh penafsir lain lagi. Ababil itu adalah burung yang warnanya hijau, hadra, warnanya hijau. Dari mana dia keluar? Sebagian penafsir mengatakan keluarnya dari lautan, satu. Penafsir yang lain mengatakan keluarnya dari langit. Fatafruhu. Ketika dia keluar dari langit, dia terus beranak dan makin banyak. Ini burung ababil. Dalam satu tafsir lagi, itu kepalanya seperti kepala ular. Jadi bulat gitu. Kemudian lahu minkar, kamingkaril usfur. Dia punya paruh seperti paruh burung biasa. Kemudian dia punya kuku seperti as-siba. Siba itu binatang buas. Jadi seperti itulah burungnya. Maka orang Arab mengatakan kami tidak pernah melihat sebelumnya dan tidak pernah melihat setelahnya. Karena setelah diklarifikasi dalam sejarah itu, yang saksi mata melihat burungnya seperti ini. Sebelumnya belum pernah melihat dan setelahnya juga tidak pernah muncul burung seperti ini. Burung ababil. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan dzi quwwatin. Inda dzil arsy makin. Jadi inda dzil arsy, jadi beliau itu punya tempat khusus. Ada tempat khusus apa? Spesial. Beliau spesial. Kalau sama Allah itu Jibril itu spesial. Kenapa spesial? Yang pertama, beliau itu diturunkan Al-Quran melalui beliau. Inilah spesial.
Jadi makanya kita kalau ingin jadi orang spesial, jangan jauh dari Al-Quran. Kita bisa spesial. Karena Al-Quran itu spesial, kita dekat dengan Al-Quran, kita bisa menjadi spesial. Kita orang biasa, Pak. Nyatanya orang awam biasa. Kita dekati orang-orang ulama, orang-orang yang baik, kita juga dapat rahmat dari mereka itu. Ya. Jadi makanya Al-Quran itu ketika turun melalui Jibril menjadi spesial gara-gara Al-Quran. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menjadi spesial. Maka penghafal Quran itu orang spesial. Kenapa? Al-Quran sudah ada di kepalanya. Jadi kemana-mana saja Al-Quran berjalan namanya. Tinggal Tinggal dipoles saja, harus memahami apa yang sudah dihafal itu saja. Kemudian kenapa di dalam bulan Ramadan itu spesial? Karena di bulan Ramadan, satu bulan itu ada satu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, 27 Ramadan. Maka Ramadan menjadi spesial gara-gara apa? Lailatul Qadar. Jadi kalau kita ingin spesial juga, kita dekati Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, dan jangan pernah jauh dari Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan inda dzil arsy makin. Makanya kita kalau ingin tempat spesial juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus patuh juga, Pak. Seluruh perintah Allah kita patuhi. Kita ingin tempat spesial di hati orang tua kita, Pak. Patuh sama orang tua. Kemudian ikuti perintah dia. Kemudian tidak berbuat apa yang dilarang oleh orang tua itu. Maka orang tua kalau melihat anaknya, waduh, ini anak saya yang ikuti perintah saya, dia spesial di hati orang tuanya. Apapun yang dia minta akan dia berikan. Kemudian orang tuanya terus menjaga anak ini. Kenapa? Karena dia sudah spesial, sama seperti Jibril. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Makin itu artinya makanah. Makanah itu artinya tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan malaikat lain. Maka di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ini dalam kitab ini diungkapkan malaikat Jibril tugasnya tidak pernah habis-habis. Tidak pernah habis. Ketika dulu dikirim Rasul oleh Allah, jadi Rasul sebelum Nabi Muhammad semua dijaga oleh Jibril. Semua dijaga oleh Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi, sudah habis Rasul terakhir, maka Jibril itu punya tugas lain lagi. Apa tugasnya lain lagi? Beliau terus memantau mana tempat-tempat, mana lokasi yang perlu dihancurkan oleh Allah, mana lokasi yang diturunkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti sama malaikat Mikail, Mikail penurun rezeki. Mikail itu kunci rezeki ada sama beliau, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jibril begitu juga. Jibril mengecek saja mana tempat akan dihancurkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tempat itu ya Jibril, makanya Jibril itu sebelum menghancurkan satu tempat, fatafa 'alaiha. Ini dalam Al-Qur'an, dia keliling-keliling dulu, ya. Jadi artinya kalau nanti terjadi sesuatu hal, ini beberapa hari lagi contoh misalnya, akan terjadi sesuatu hal. Itu sebelumnya Jibril sudah keliling dulu, dia pantau dulu. Dia melihat ada nggak kampung ini yang beristighfar kepada Allah, dia minta maaf kepada Allah. Kalau ada nggak jadi dia akan melapor kepada Allah. Kampung ini sudah bertobat ya Allah. Kampung ini mereka sudah bertobat, dia minta maaf, akhirnya nggak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika nanti mau diazab, nyana boleh aja boleh, Pak. Maka Allah katakan, innallaha azizun hakim. Aziz itu apa? La yataghallab alaihi ahad. Tidak ada yang bisa melawan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diturunkan azab oleh Allah, tidak ada yang bisa mengangkat azab itu kembali, tidak ada. Kecuali sebelum diturunkan azab itu, seorang sudah minta maaf dan bertobat kepada Allah dan mengakui dosanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya kisah berapa pemuda, ada beberapa orang pemuda di Yaman, di kampung Tarwan namanya, yang mereka ini menerima warisan dari orang tuanya, kebun korma yang sangat luas sekali. Kebun korma itu, orang tuanya sangat dermawan sekali. Korma itu selalu dibagi-bagi kepada fakir miskin kalau sedang panen. Tapi ketika diwariskan kepada anaknya mengatakan, bodoh sekali ayah itu, untuk apa kasih untuk orang lain? Ya, kalau sananya dikumpul yang banyak, maka harta kita makin banyak. Ini kok dikasih untuk fakir miskin? Akhirnya beberapa orang anaknya itu mereka menjaga kebun korma itu supaya tidak diambil oleh orang-orang miskin. Akhirnya Allah murka. Ketika itu dikirim malaikat Jibril, disuruh putar-putar, lihat dulu Pak, anak-anak ini dia bertobat atau enggak? Akhirnya tidak. Ketika tidak bertobat, maka semua tempat itu hangus semuanya. Dihanguskan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Peran Jibril itu banyak sekali dalam Al-Quran.
Salah satunya di dalam surah Yasin. Illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Jadi waktu ada kelompok raja zalim, dia ketika menerima seorang pendakwah, ini ashabur rasi namanya. Rasi itu ada sebuah sumur besar, pendakwah yang macam-macam kepada dia, yang mendakwah dia macam-macam, diambil dimasukkan ke dalam sumur itu. Akhirnya Allah murka. Ketika itu Allah mengatakan, saya tidak perlu mengirim malaikat ke situ, cukup Jibril saja, dia berteriak di langit, hancur semua tempat itu. Jadi hangus semuanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Muta'in thumma amin. Makanya sebagian ada yang mengatakan muta'in thumma amin, bukan thumma amin. Kenapa dia menjadi thamma? Kenapa tidak thumma? Ini karena sudah kalau istilah penafsir itu, saking mulianya Jibril itu, jadi bukan thumma lagi, menjadi thamma ya, Pak. Artinya sama-sama kemudian ya. Muta'in, arti muta' apa? Semua malaikat patuh kepada Jibril ya. Semua malaikat patuh kepada Jibril. Makanya begini, unik sekali di dalam Allah itu kalau sudah sayang kepada seseorang, orang juga sayang kepada orang itu ya. Allah kalau sudah mengangkat Jibril, Allah sudah percaya sama Jibril, memberikan tempat yang mulia kepada Jibril, itu malaikat lain itu takut semua kepada Jibril. Mereka semua memuliakan Jibril, patuh dan taat kepada Jibril. Apapun yang disuruh oleh Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muta'. Muta'in sama amin. Muta', semua malaikat patuh dan taat. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikah itu semua turun. Warruh, ruh itu siapa? Jibril alaihissalam. Jibril khusus dia. Setelah semua malaikat turun, maka turunlah Jibril ya. Jibril khusus dipanggil oleh Allah dengan kalimat ar-ruh di dalam Al-Quran. Walaupun nanti ada penafsir yang menafsirkan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Semua malaikat turun ke bumi dan semua roh-roh yang ada di Iliyin semua turun ke bumi juga. Jadi makanya mereka cuma berdoa saja, salamun salamun salamun, itu saja doanya. Salamun itu apa artinya? Keselamatan. Ini kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, Pak. As-salamah min quyuni syayatin. Mereka selamat dari belenggu syaitan pada hari itu. Makanya pada hari malam Lailatul Qadar, belenggu syaitan itu 0%, tidak ada. Ibadah enak sekali, Pak. Yang bisa merasakan adalah kita sendiri, Pak. Lain tidak bisa. Ini waktu kita bangun tengah malam, kok lain malam ini ya? Biasanya ada saja yang menghasut, dengarlah, ini apa cuduknya, Pak. Makanya di bulan Ramadan, walaupun setan dibelenggu, kesempatan beliau menggoda itu ada, walaupun hanya sekian persen saja. Dari mana kita tahu? Kecenderungan kita itu untuk ini buat begini, begini. Tapi ketika Lailatul Qadar, kecenderungan itu tidak ada lagi, menjadi 0%. Makanya para roh dan para malaikat, mereka mengatakan salamun, 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 selamat kamu, karena sudah berhasil beribadah di malam ini. Malam ini syaitan tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbisik kepada manusia. Makanya 0%. Walaupun nanti misalnya hari ini bukan Lailatul Qadar, contoh misalnya, itu syaitan bisa menggoda kita 5% saja, atau 6% atau 10%, tidak bisa 100%. Setelah Ramadan bulan Syawal baru beliau bisa menggoda 100% lagi. Tetapi ketika Lailatul Qadar tidak bisa menggoda, nggak bisa menggoda, walaupun 0, sekian persen tidak bisa. Artinya manusia itu 0% dari godaan setan dan murni hatinya pada malam itu, dan dia tahu ini malam Lailatul Qadar. Kenapa? Beda sekali dengan hari yang lain ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, ini namanya muta' thamma amin. Apa arti thamma amin? Tidak saja dia itu ditakuti oleh para malaikat lain patuh kepada Jibril. Thamma amin, Jibril itu sangat amanah sekali. Jibril maka diberikan tempat khusus oleh Allah, amanah sekali Jibril itu. Jadi ketika disuruh sampaikan, yang disampaikan bukan sembarangan, ayat suci Al-Quran tidak pernah dirubah oleh Jibril. Nabi Muhammad juga amanah juga, tidak pernah dirubah oleh Nabi Muhammad. Ketika Allah mengatakan Jibril sampaikan surah Al-Alaq kepada Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kan istilahnya begini, Jibril bacalah, lafadznya begini. Ketika itu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, tidak pernah berubah lafadznya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada umatnya, Iqra tidak pernah berubah. Contoh dalam bahasa Indonesia begini. Kalau kita kan kita rubah ya Pak. Sehingga Nabi Muhammad dikatakan gila oleh orang lain Pak. Contoh si A ngomong sama si B. Si A ngomong sama si B, si A tidak masuk kelas. Apa kata si A? Tolong kasih tahu sama ibu guru, saya tidak masuk kelas hari ini ya, saya sakit. Si B, dia menyampaikan kepada gurunya, apakah kalimat tadi dirubah atau tidak? Pasti dirubah. Dirubahnya begini, Bu, Pak Guru, si Fulan tadi ngomong ke saya kalau dia tidak masuk kelas hari ini. Ya, nih Pak, dirubah bahasanya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak dirubah, nggak merubah beliau. Si A ngomong, nanti kasih tahu guru, saya tidak masuk kelas ya. Si B ngomong sama gurunya, nanti kasih tahu ibu guru, saya nggak masuk kelas ya. Dia bilang sama ibu guru, pengorang, saya kan ibu guru kamu, masa kamu ngomong seperti itu? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah merubah lafaz yang turun kepada beliau. Tidak pernah dia ngomong Allah menyuruh kalian untuk salat, tidak pernah. Seperti apa itu yang disampaikan, begitu juga yang disampaikan kepada kaumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu, Qul, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Nabi Muhammad berdialog dengan kaumnya, Qul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Apa kamu nyat hai Muhammadnya? Kamu kan sedang ngomong dengan kami, kenapa bahasanya seperti itu? Sehingga Nabi Muhammad dikatakan dalam majnun, Muhammad itu gila, pungo. Ya, kenapa? Lafadznya itu kok agak aneh-aneh dia ngomong ke kami. Ya. Sebenarnya kan harus dirubah. Kalau bahasa kita kan dirubah. Allah ngomong sama Nabi Muhammad, hai Muhammad, katakan Allah itu Esa. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat, hai, Allah ngomong kepada saya kalau Allah itu Esa. Nah, gitu Pak. Itu sudah dirubah. Tapi ini sedikit pun tidak dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ketika turun ayat khusus kepada Nabi Muhammad, Qul ya ayuhan Nabi, wahai Muhammad, ya, Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu untuk memakai jilbab. Nabi Muhammad mengumpulkan kaumnya. Wahai Muhammad, dia ngomong kepada kaumnya begitu. Ya ayuhan Nabi, Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Sahabat dulu, karena sahabat tahu ini adalah Al-Quran, tidak bisa dirubah, dan Nabi Muhammad itu amanah sekali Pak. Maka kalau Nabi Muhammad tidak amanah, ini ngomong tidak amanah. Tadi Allah ngomong ke saya supaya istri-istri saya pakai jilbab semuanya. Ya, ini kalau tidak amanah. Tapi kalau amanah, seperti itu yang dia terima, seperti itu pula yang disampaikan kepada kaumnya. Walaupun itu dialog langsung Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muta'in thamma amin. Makanya yang dikatakan amin itu dua. Yang pertama malaikat Jibril, itu sangat amanah sekali. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu kalau kita lihat dalam sejarah itu ada tulisan Al-Amin, itu dua. Kita cek dulu di belakangnya. Kalau bukan Jibril, itu Nabi Muhammad SAW. Makanya gelar aminnya Jibril itu berasal dari Allah. Gelarnya amin Nabi Muhammad itu berasal dari suku Quraisy. Jadi orang kafir-kafir Quraisy itu melihat Nabi Muhammad sangat amanah sekali Pak. Jujur sekali orangnya. Tidak pernah berbohong, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Kita kalau tidak membaca sejarah, kita tidak tahu bagaimana Nabi Muhammad itu. Kita kalau tidak baca Al-Quran, kita tidak tahu bagaimana akhlak beliau. Jadi makanya biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu Pak. Tapi kalau kita ingin tahu lebih jauh, kita ingin dekatilah sejarah, kita bacalah sejarah. Siapa itu Nabi Muhammad? Apa itu Al-Quran? Setelah itu baru kita memberikan nilai. Oh, Al-Quran nilainya luar biasa. Oh, rupanya Nabi Muhammad nilainya luar biasa. Setelah apa? Setelah kita baca sejarah. Maka kalau nggak kita baca sejarah ya biasa saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi. Wa ma sahibukum bimajnun. Jadi ma ini adalah manafi. Allah ingin mengatakan begini, wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian itu Muhammad itu dia tidak gila dia, hanya pengawal. Yang pengawal adron ya Pak. Jadi Nabi Muhammad itu tidak gila. Kenapa dikatakan gila? Karena Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat seperti itu disampaikan kepada beliau, ketika itu pula beliau menyampaikan kepada umatnya dengan tidak merubah sedikit pun, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad gila. Satu. Yang kedua, dikatakan Nabi Muhammad gila sebab Nabi Muhammad sering cerita masa lalu, sering cerita masa depan, sehingga punya bungo ya, lagi urung-urung duduk Pak jalan Pak, tengah-tengah jalan kan, ibu kabar kan, ini akan terjadi kiamat katanya Pak. Katanya jangan kiamat, sebulan lagi kiamat. Nah, urung dulu Pak jalannya Pak. Orang-orang gila tuh ngomong. Bungo kan. Dia bilang gila Pak. Kenapa? Masa dia tahu masa depan, beramal masa depan? Nabi Muhammad tahu masa depan sebab diberitahukan oleh Jibril.
Jibril tahu dari mana? Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini, Pak. Atau nanti ada masa-masa yang sudah terjadi itu diberitahukan oleh Jibril, "Hai Muhammad, cerita ini begini ya Muhammad." Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika cerita tentang Nabi Zulkarnain, cerita tentang roh, cerita tentang Ashabul Kahfi. Ini cerita ini tidak pernah tertulis di dalam sejarah. Kalaupun tertulis, itu mereka berbeda-beda sejarahnya. Ada yang mengatakan sekian orang, ada yang mengatakan sekian orang Ashabul Kahfi. Ini dibuktikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi makanya mereka itu Bani Israel, mereka tidak punya satu kitab khusus yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Bagaimana Ashabul Kahfi? Akhirnya apa? Diberitahukan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabul Kahfi itu begini, Zulkarnain itu begini. Karena ada dalam sejarah nih, Pak. Kemudian yang terakhir itu roh itu begini. Makanya sebagian kita ini, sebagian orang sejarawan itu karena tidak tahu cerita tentang Zulkarnain, akhirnya mereka membuat sebuah Alexander Agung Alexander Agung, sehingga itulah yang dikatakan Zulkarnain, padahal bukan itu, jangan salah. Alexander Zulkarnain itu hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kalau yang satu lagi itu hidup pada masa setelah Nabi Musa alaihissalam. Ini yang Zulkarnain yang satu lagi itu. Tapi kita yang terbayang sama kita dalam sejarah itu adalah Alexander Agung Zulkarnain. Sehingga kalau nggak salah saya masuk dalam 100 tokoh ini. 100 tokoh bersejarah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Dan saya tidak setuju juga kalau Nabi Muhammad dibuat nomor 1 dibandingkan dengan orang-orang itu. Kalau kita lihat masa digandengkan Nabi Muhammad dengan penemu telepon, penemu apa, yang mereka nggak punya hati semua, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya lebih Nabi Muhammad dengan orang itu. Artinya apa? Nggak pantas ditaruh nomor 1. Ya. Artinya kalau digandengkan dengan nomor 1, dia kan punya saingan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya. Kita sampai ke sini saja. Jadi nanti besok pertemuan selanjutnya kita lanjut. Kalau kita lanjut semuanya nanti agak kacau nanti kita. Ya, kita berhenti di sini. Rupanya Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hira itu beliau pernah melihat Jibril, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ufuk itu apa? Ufuk itu tempat terbitnya matahari. Jadi ketika beliau di Gua Hira, makanya nanti ada yang mengatakan apa? Mengatakan Nabi Muhammad di dalam Gua Hira melihat Jibril. Tapi kalau kita melihat ayat ini, Nabi Muhammad melihat Jibril itu bil ufuqil mubin, di tempat terbitnya matahari. Bagaimana Jibril itu? Jadi di dalam riwayat itu, Jibril itu duduk di sebuah kursi, kemudian beliau itu kakinya di bumi, kepalanya di langit, sangat besar sekali, sehingga Nabi Muhammad takutnya luar biasa. Ini melihat wujud asli beliau, ya. Tetapi ada yang mengatakan juga begini, artinya apa? Enggak nampak mukanya, enggak nampak. Makanya Nabi Muhammad pernah suatu hari minta lagi kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, kamu kan teman saya. Kamu kan selalu bersama saya. Tolong nampakkan wujud aslimu ya Jibril." Kalau tadi dari jauh, arti dari jauh apa? Nabi Muhammad tidak perhatian sekali kepada mukanya. Jibril mengatakan, "Kamu tidak sanggup melihat saya." Apa kata Rasulullah? "Sanggup, tidak ada masalah. Kita kan sudah lama berteman. Engkau kan sudah lama mengikuti saya," kata Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? "Kamu tidak sanggup melihat saya nanti." "Sanggup insyaallah." Akhirnya apa? Jibril mengatakan, "Coba lihat ila ufuk." Ufuk itu tempat terbit matahari. Jadi akhirnya semuanya gelap sekali, hitam semuanya. Ketika itu muncullah Jibril dalam wujud aslinya. Ini dalam riwayat itu, Pak. Dan kemudian Nabi Muhammad pingsan waktu itu ketika melihat wujud asli malaikat Jibril. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jibril saja seperti itu, apalagi iblis, ya, Pak. Iblis setan itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nanti walaupun nanti ada yang mengatakan juga Jibril ketemu Nabi Muhammad ketemu dengan Jibril itu di dalam Gua Hira. Jadi ketika kejadian itu Nabi Muhammad pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya Khadijah. Apa kata Rasulullah SAW? "Hati saya membuat saya ketakutan. Saya takut sekali," katanya. Akhirnya kejadian ini diceritakan kepada Warakah bin Naufal. Apa kata Rasulullah? "Saya melihat ada sosok yang sangat besar sekali." Akhirnya Warakah tersenyum. Apa kata Warakah? "Kamu nabi," katanya. "Kamu nabi." Ditanya, "Dari mana kamu tahu saya nabi?" "Hadza namusul ladzi unzila ala Musa." Ini kata Warakah bin Naufal yang diabadikan di dalam kitab tafsir Al-Baidhawi.
Yang turun sama kamu itu, yang kamu lihat itu adalah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa tidak disebutkan oleh Warakah bin Naufal Nabi Isa alaihissalam? Sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Antara Nabi Isa dengan Nabi Musa kan jauh sekali, jauh sekali. Kenapa disebutkan Nabi Musa? Karena di dalam sejarahnya Nasrani, di dalam sejarahnya Yahudi itu, di kepala mereka itu Nabi Musa semuanya. Yang menyelamatkan mereka Nabi Musa. Sejarah Nabi Musa itu lama sekali. Maka yang terkenang sama mereka adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka kenapa Yahudi sampai sekarang, kenapa orang Nasrani sampai sekarang mereka berpuasa Asyura? Asyura 10 Muharram. Jadi jangan kita pikir kita saja puasa 10 Muharram. Ini berkilut ke puasa 10 Muharram orang Jawa ada waktu bulan Muharram nanti. Yahudi rupanya puasa juga. Ketika ditanya sama Yahudi, Rasulullah pernah bertanya kepada Yahudi, kenapa kalian puasa Asyura? Kenapa puasa 10 Muharram? Apa dijawab oleh Yahudi? Karena pada tanggal itu kami sudah diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Mereka yakin kepada Allah, bukan tidak yakin. Nabi Musa sudah menyelamatkan kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Yahudi. Ya, jadi karena apa? Kalau mereka tidak diselamatkan, maka Yahudi itu akan habis semuanya. 12 suku Yahudi itu akan habis, tapi semuanya selamat, diselamatkan oleh Allah. Sebagai rasa terima kasih kepada Musa dan Allah Subhanahu wa taala, maka kami setiap 10 Muharram kami berpuasa. Ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Kalau kalian berpuasa dan menganggap Nabi Musa itu sebagai nabi kalian, kami lebih berhak lagi, kata Rasulullah, untuk berpuasa 10 Asyura. Karena apa? Nabi Musa itu adalah nabi kami juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, mungkin ada yang ini waktu masih panjang nih. Jadi kalau kita lanjutkan pun nanti ini ini satu sekali pertemuan lagi lah ini, yang ayat ini, surah ini. Ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Oh ya. Terkait ayat yang selama ini kita bahas, itu kan ayat Makkiyah. Iya. Fase Mekah. Iya. Itu kan beda lagi ketika ayat-ayat di Madinah. Iya. Mungkin ada hikmahnya kenapa ayat-ayat di Mekah itu banyak tentang surga, neraka, dan ayat-ayat tentang alam semesta. Iya. Itu di Madinah itu kan udah beda lagi. Iya. Iya. Yang kedua Ustaz, tentang hadis qudsi. Iya. Itu kan hadis, ya, kenapa hikmahnya kenapa nggak dimasukkan di dalam Al-Quran. Oh, oke. Iya. Kenapa ada namanya Makkiyah? Ada yang mengatakan Makkiyah itu yang pertama turun di Mekah, satu. Ada yang mengatakan Makkiyah itu turunnya sebelum hijrah. Sebelum hijrah semua Makkiyah, walaupun pernah berada di Madinah, ya, atau pernah di Madinah tapi sebelum hijrah. Ini tetap namanya Makkiyah. Madaniyah itu di Madinah turunnya. Kemudian apa? Setelah turun di Madinah, ada yang mengatakan juga setelah hijrah. Setelah hijrah semuanya itu Madaniyah, walaupun mereka setelah hijrah berada di Mekah. Ya. Apa bedanya? Karena ketika di Mekah itu kan perlu tauhid, ketauhidan. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu rata-rata semuanya tentang tauhid, akidah. Karena mereka itu tidak yakin kepada Allah, maka turun tentang ayat-ayat tentang akidah-akidah semuanya. Tapi ketika berada di Madinah, mereka kan sudah mantap. Ya, ini tentang ibadah. Jadi bukan akidah lagi. Kalau tadi akidah, Pak, keyakinan. Kalau tadi keyakinan. Jadi cara beda lainnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu di mana ini? Di mana turunnya kira-kira? Kalau amanu? Di Mekah. Di Mekah ya. Di Mekah. Nanti ada ya ayyuhan nas. Nah, sudah di Madinah ya. Jadi artinya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman itu tidak begitu banyak di situ. Ya, enggak begitu banyak. Sehingga dipanggil orang-orang beriman saja, orang ini tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ketika diwajibkan puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di antara itu rupanya banyak juga orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya beda Pak. Makkiyah Madaniyah itu beda sekali. Makkiyah itu karena mereka belum mengenal Allah, akhirnya apa? Ayatnya isinya tentang tauhid, tentang akidah. Di Madinah itu karena mereka sudah mengenal Allah, ini tentang ibadah, Pak. Ibadah, bayar ini, bayar zakat, kemudian ibadah ini, buat ini, baca Al-Qur'an, macam-macam lah. Ya, jadi ibadah, nilai-nilai ibadah. Kalau ini nilai tauhid. Satu. Yang kedua, hadis qudsi itu apa sebenarnya? Sekarang kita sudah bisa mengkonsumsi membaca itu hadis qudsi itu dengan terjemahan-terjemahannya di aplikasi pun ada. Nanti
Nanti kalau kita malas beli kitab ya, kita buka saja aplikasinya hadis qudsi, kita download sambilan kita duduk-duduk kita baca ya. Hadis qudsi kita baca artinya. Tapi kalau kita malas baca begini, beli saja bukunya, kitabnya saja. Beli kita. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Indonesia, ada terjemahannya lagi ya, terjemahannya. Hadis qudsi itu apa beda dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an ketika turun itu kepada Al-Qur'an itu ketika turun tidak berubah sedikit pun. Ketika di Lauhul Mahfuz seperti itu, sampai ke Jibril seperti itu, sampai ke Nabi Muhammad seperti itu. Dan sampai akhir zaman nanti Al-Quran tidak pernah berubah, sedikit pun tidak pernah berubah. Ini satu. Hadis qudsi itu firmannya dari Allah, tetapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Ya, ini baru nanti dirubah. Allah berfirman, ya nak langsung seperti ayat Al-Quran, tidak. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, yaqulu ta'ala, Allah mengatakan janganlah kalian begini-begini. Tadi Allah mengatakan kepada Muhammad, beda apa? Hai Muhammad, kasih tahu mereka jangan berbuat dosa, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan hadis qudsi ini. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, janganlah kalian seperti itu. Ya. Artinya apa? Isinya dari Allah, tetapi redaksinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak jauh dari isinya, tidak jauh dari isinya. Isinya intinya dalam hadis qudsi itu ada, tidak dirubah oleh Nabi Muhammad, cuma redaksinya saja dirubah. Allah berfirman, ya betul. Allah berfirman, kenapa tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Karena Al-Quran memang sudah terset oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya juz 1 sampai juz 30 dimulai dengan surah Al-Fatihah sudah terset semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar ini, kalau Allah berfirman itu hadis qudsi semua. Itu namanya hadis qudsi. Bahkan ada ayat yang di dalam Al-Quran itu sendiri, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ada sebagian ayat yang sudah mansukh, sebagian ayat memang sudah ditarik oleh Allah dari Al-Quran. Ada beberapa ayat yang ditarik dari Al-Quran dan hukumnya juga tidak berlaku lagi. Mana contohnya, mana ayatnya? Ini masalah orang yang dirajam ketika berzina. Tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki, penzina perempuan yang mereka belum menikah lagi, ketika mereka berzina jilidlah mereka 100 kali. Tetapi masalah rajam tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan. Kenapa? Karena ayat rajam ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah mengatakan ayat rajam itu sudah dicabut oleh Allah dari Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih berlaku. Asyaikhu ini, tapi kalau kita baca ini tidak dapat pahala kita, karena bukan bagian dari Al-Quran lagi. Ya. Asyaikhu wa syaikhatu farjumuhuma nakalam minallah. Kalau ada orang yang sudah menikah, baik itu laki-laki dan perempuan, mereka berzina, maka rajamlah mereka sampai mati. Rajam sampai mati. Tapi kalau kita kan tidak sama semua. Apakah dia sudah pernah menikah atau belum? Kalau berzina itu kan sudah. Tapi dalam hukum Al-Quran itu dibedakan mana orang yang sudah menikah, muhsin dan khairu muhsin. Yang sudah menikah dan belum menikah. Kalau sudah menikah berzina itu sampai mati, lempar batu sampai mati, lempar batu sampai mati. Kalau belum mati apa? Lempar lagi berarti sampai mati. Itu pelajaran bagi dia. Nakalam minallah, itulah hukuman bagi dia. Maka sebagian penafsir mengatakan itu dia nanti tidak ada hukuman lagi di akhirat. Kenapa? Karena sudah dihukum di dunia seperti itu. Nakalam minallah. Itu sebagai sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berzina. Ya. Kalau tadi kan disuruh cambuk. Ya, demikian. Jadi hadis qudsi itu, maka kita jangan salah-salah nanti ini hadis qudsi atau bukan. Cara membedakan antara hadis qudsi dan bukan hadis qudsi, ketika nanti Rasulullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala. Ya, itu hadis qudsi. Itu ciri khas hadis qudsi. Setelah Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, yaitu hadis qudsi. Bisa saja modelnya seperti ini, yaqulu ta'ala. Bisa saja qala ta'ala. Yaqulullahu ta'ala. Kalau ada gaya bahasa seperti itu, tidak ada lain kecuali hadis qudsi yang sebelumnya didahului dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Mungkin ada yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, kalau ada kurang-kurang ya. Lebih nak ada. Ya, ada lagi. Masih panjang waktu ini.
Enggak ada. Kita cukupkan saja. Ketip. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.